Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Safrizala. Saya di sini akan membuat video proyek UAS dari mata kuliah Administrasi dan Manajemen Jaringan. Saya di sini bersama kelompok saya, yaitu Elisa Sihombing dengan NRP 2103 197126. Kemudian Iqbal Safrizala, saya sendiri dengan NRP 2103 197127. Lalu Miko Rahayoni dengan NRP 2103 197082 dari kelas D3 PJJ AK TIB. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan untuk topologi jaringannya. Di sini terdapat komputer A, komputer B, dan komputer C. Pada komputer A, bertugas sebagai mail server, kemudian komputer B bertugas sebagai DNS server, lalu komputer C sebagai mail server. Di sini, komputer B bertugas sebagai DNS yang nantinya akan menjembatani mail server pada komputer A supaya bisa terhubung dengan mail server pada komputer C. Untuk pembagian tugasnya, di sini Miko bertugas konfigurasi web dan mail server pada komputer A dengan alamat IP 192.168.56.101. Lalu Iqbal bertugas konfigurasi DNS server pada komputer B dengan alamat IP 192.168.56.102. Selanjutnya Elisa bertugas konfigurasi web dan mail server pada komputer C dengan alamat IP 192.168.56.103. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan untuk konfigurasi DNS server pada komputer B. Oke, Assalamualaikum. Saya Iqbal. Saya di sini bertugas untuk mengkonfigurasi DNS server pada komputer B. Pertama-tama saya akan cek IP-nya terlebih dahulu. Di sini IP dari komputer B yaitu 192.168.56.102. Lalu langkah pertama, install Paint 9. Setelah terinstall, masuk ke direktori etc Paint. Kemudian edit file name.conf.local. Nah, di sini saya akan membuat dua zone baru untuk komputer A dan komputer C. Ini untuk komputer A, saya kasih domain miko.com, lalu tabnya master, lalu filenya ini var case paint db miko.mail. Lalu zone untuk yang komputer C, di sini domainnya elisa.com. Di sini sama, tabnya master. Lalu untuk filenya ini var case paint db.mail.
elisa.mail. Kemudian saya akan tambahkan satu usen lagi untuk yang DB reverse-nya. IP-nya ini 168.56 in ADDR ARPA. Ini juga sama, tab-nya master, lalu filenya ini var case bind db.mico.ref, lalu kita save. Selanjutnya saya akan copy db.local ke var case bind db mico.mail, lalu saya akan copykan lagi untuk yang elisa.mail, lalu copy yang db127 ke db.mico.ref. Oke, selanjutnya masuk ke direktori var case bind. Di sini sudah tercopy. Lalu saya akan edit file yang db mico.mail. Di sini localhost-nya saya ganti ke domain. Di sini juga saya ganti. Lalu untuk IP-nya, untuk IP komputer 1.2.8.56.101. Lalu tambahkan lagi untuk yang mail exchanger-nya. Saya kasih prioritasnya 10 untuk domain mail.mico.com. Oke, tambahkan lagi untuk yang mail. Di sini saya arahkan ke IP komputer 1. Oke, lalu kita save. Kemudian edit yang Elisa. Di sini juga sama. Localhost-nya ganti domain. Lalu IP-nya IP dari komputer C. (103). Tambahkan lagi untuk mail exchanger-nya. Prioritasnya 10. Untuk domain mail elisa.com. Tambahkan lagi untuk yang mail ke IP komputer C
Oke, lalu kita save. Selanjutnya edit yang miko.ref. Di sini lokasinya juga saya ganti. Miko.com. Di sini untuk IP-nya dengan akhiran 101 untuk komputer A. Lalu tambahkan lagi untuk yang mail in tr mail miko.com. Kemudian tambahkan lagi untuk yang komputer C sini dengan domain elisa.com. Lalu tambahkan lagi untuk yang mail elisa.com. Oke, lalu kita save. Selanjutnya kita edit file named.conf.options. Sini untuk forwardernya saya arahkan ke IP saya, yaitu IP komputer 2. Kita save. Kemudian kita edit tc result.conf. Di sini tambahkan yang servernya ke IP komputer 2. Oke, selanjutnya kita start pen 9. Oke, sudah bisa. Lalu saya coba untuk nslookup. Ke miko.com. Oke, untuk miko.com di sini IP-nya 101 dengan server dengan IP 102, yaitu IP komputer 2. Dan saya nslookup untuk yang mail. Untuk yang mail juga sudah bisa. Servernya 102. Lalu untuk yang Elisa, sudah bisa. Saya coba untuk yang mail. Oke, di sini juga sudah bisa. Baiklah, sekian dari saya untuk konfigurasi DNS server dari komputer 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Miko untuk konfigurasi mail server pada komputer 1.
Saya Miko Hayani, saya sebagai mail server 1. Langsung saja kita super user masuk, kita fconfig, kita ketahui yaitu IP kita 101 ini. Selanjutnya kita akan nano etc resolve.conf. Kita akan masukkan itu IP-nya 102 dan 103. Kemudian kita langsung ke ping, dicek IP kita, IP yang 2 bisa. Kita ns lookup ke Elisa, sudah bisa masuk ke 102 dan ke Elisa 103. Kemudian kita cek ke mail Elisanya. Seperti itu. Kemudian kita hapus, kita apt get install Apache 2-nya. Setelah itu kita install postfix. Selanjutnya kita dpkg reconfigure karena postfix. Kita klik OK. Menggunakan internet, saya tulis email name-nya seperti ini, miko.com, password kosongi, kemudian kita ketikkan miko.mail.com, no, seperti ini. Langsung saja OK, klik 0 saja, lanjut. Kemudian kita ke postconf min my host name miko.com. Kemudian selanjutnya ke home mailbox dengan mail dir. Kemudian mailbox underscore command dengan selanjutnya kita akan etc postfix main.cf. Kita lihat namanya miko.com untuk mail dirnya seperti ini. Selanjutnya kita keluar saja, kita masuk ke etc scale mail dir make mail dir untuk membuat mail dirnya, karena kita sudah membuat file exist. Kita cek sudah ada. Selanjutnya kita ls mail dir, kita cek sudah ada. Kemudian add user miko, ini apt get install. Oke, sebelumnya kita masuk di home miko, kemudian kita install
apt git install core IMAP. Sudah selesai, selanjutnya kita install Squirrel Mail. Sudah bisa. Selanjutnya kita masuk ke directory. Kita cek dulu. Kita masuk ke directory download untuk mengambil Squirrel Mail-nya yang di zip. Kemudian kita masuk ke directory var www.html. Kita cek mailnya, ini mailnya miko.com. Kemudian kita cd masuk ke directory mail miko.com. Kita cek ini datanya. Selanjutnya kita ke configure. Server settingnya kita cek, yaitu kita tulis 2. Kemudian kita lihat domainnya miko.com. Setelah itu kita cek general optionnya, ketik 4. Kita lihat data direktorinya masuk ke www.html-mailmiko.com.mailinfo. Selanjutnya kita lihat server allow-nya, yaitu true. Kita kembali lagi, kita keluar, kemudian kita cek infonya sudah ada. Lalu kita masuk ke directory etc apa 2 site available, enable dulu. Setelah kita cek dulu, setelah diaktifkan sudah muncul. Kita ke nano mail.miko.com.conf. Di sini kita merubah server name-nya mail.miko.com dan dokumen masuk ke var www.html. Lalu kita masuk ke miko.com.conf. Nama servernya yaitu www.miko.com, server alias miko.com. Dokumennya var www.html miko.com. Lalu kita etc init apache to restart. Kita restart dulu apache 2-nya. Setelah selesai kita restart juga ke postfix-nya. Setelah itu kita juga restart core IMAP-nya. Selesai.
Untuk server mailnya sudah selesai, kita cek. Kita coba ketikkan nico.com, konfigurasi webmail Nico sudah bisa diakses. Untuk mailnya seperti ini, sudah bisa masukkan nama dan password. Kita login, sudah bisa. Untuk penginstalannya sudah selesai untuk server mail 1. Selanjutnya ke Elisa. Oke, nama saya Lisa Siombing. Saya akan menjelaskan tentang konfigurasi web dan mail server. Pertama kita login dulu. Oke, kita cari aplikasinya. Nah, kita tunggu. Kita masuk sebagai super user dulu. Nah, langkah selanjutnya kita cek IP dari, nah ini adalah IP-nya 192.168.56.103. Kita cari file resource-nya. Nah ini. Selanjutnya kita ping IP 102. Nah, terlihat ya masuk. Nah, ini adalah IP dari miko.com, server dari IP 101. Dan untuk server kita lakukan install Apache 2. Selesai dan apt install Postfix. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi Postfix-nya. Oke, kita pilih internet site, sistem mail name-nya elisa.com. Oke, seperti ini. Oke. Oke. Kita pilih IP versi 4. Nah, my hostname elisa.com. Mail box, mail dear, mail box. Kita masukkan perintah command. Postfix min
Kita cari. Nah, ini adalah my hostname-nya elisa.com. Nah, ini home mailbox-nya. Kita tutup. Kita masuk ke directory scale. Mail dir garnya temp oke. Home Elisa pt get install courier init dan courier. Kita selanjutnya menginstal Squirrel Mail secara manual. Download. Nah, ini dia. Ini adalah file downloadan dari Squirrel Mail. Ya, ini dengan mailelisa.com. mailelisa.com. Oke. Configure. Kita masukkan server settingnya. Perintah nomor 2. Yang selanjutnya domain benar di elisa.com. General option nomor 4. Nah, ini data dari direktorinya ada di var itu elisa.com info. Allow server side sortingnya ini true. Udah benar. Mail info. Etc. Apache 2 and set enable. Oke. elisa.com.gov mail.elisa.com.gov nano mail elisa.com.conf. Nah, server name-nya tujuannya sudah benar. Lokasinya di situ.
Nah, ini adalah server name dan nama aliasnya. Lokasinya ada di dokumen root var www add user Elsa. Kita masukkan Elisa, kita kosongkan yang lain. Apa aja tuh, restart, kita restart. Postfix restart. Couriernya juga yang IMAP. Nah, kita selanjutnya melakukan testing. Kita agak lambat, mohon maaf. Kita masukkan elsa.com, kita cek. Nah, ini sudah berhasil ya, konfigurasi web mailnya dari elisa.com. Yang untuk mail elisa.com kita masuk dulu password. Kita coba, kita cek konfigurasinya. Yang dari courier IMAP. Sudah bisa. Elisa. Nah, kita sudah berhasil masuk ya. Selanjutnya saya akan testing. Nah, mari kita lakukan testing mail elisa.com. Kita masukkan squirrelnya. Nah, berhasil masuk. Kita juga masuk ke iko.com. Kita akan coba mengirimkan email ke miko.com. Subjeknya mail 1. Kita tuliskan pesannya hello, kita kirimkan. Send. Nah, mari kita cek di sendnya sudah terkirim ya, pukul 9.55. Kita cek inboxnya dari, nah ini kita coba ketikkan pesan, ketikkan email dari sini ke elsa.com dengan subjek mail 2, isinya kita ketikkan hey.
Nah, terkirim ya. Dan kita cek apakah masuk, ternyata juga sudah masuk. Kita buka, sama ya pesannya. Oke, ini adalah pesannya, sudah bisa. Nah, cukup sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.